Hai, jangan kemana-mana, tunggu ibu di saung. Kalian makan bubur ketan hitam ini agar kalian terhindar dari gangguan leak. Selamat datang kembali di channel Andan di sini. Dengan saya Andan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih ya udah mampir lagi ke channel saya Andan di sini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nambah di segmen kali ini saya mau ngomongin tentang leak. Hantu yang satu ini sangat populer di Indonesia. Banyak banget film-film horor yang ngebahas tentang leak. Di sisi lain, leak juga menjadi salah satu hantu yang sangat populer. Tidak sedikit orang yang bergidik ngeri saat mendengar kata leak. Uniknya, akhir-akhir ini viral banget karena leak itu udah go internasional. Siapa sangka di salah satu adegan film drama Korea pun muncul penampakan yang diduga leak. Ya, ini unik banget ya dan semakin viral banget di media sosial. Tapi bagaimana sebenarnya leak ini muncul di negeri kita? Dilansir dari berbagai sumber, ada yang mengatakan kalau leak ini adalah perwujudan hantu dari mayat. Ada juga sumber yang mengatakan kalau leak berasal dari roh pengantin yang saat mereka menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tua. Tapi saya kurang puas dengan semua referensi itu, maka saya coba telusuri lebih dalam tentang asal usul leak di negeri kita. Jadi saya tanyakan ke beberapa orang yang sudah sepuh, dan ternyata saya dapat sebuah kisah yang menarik untuk dijadikan serial. Ke teman-teman semua, kisah ini berawal dari seorang perempuan bernama Maryam. Sejak kecil, Maryam adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang pembuat batu merah. Bapaknya Maryam mati jatuh sakit saat Maryam masih berusia 5 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena melahirkan Maryam saat Maryam berusia 12 tahun. Jadilah si Maryam ini anak yatim piatu dan diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang pembuat keripik singkong yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Maryam dan neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena saat itu jualan buatan si nenek tidak kunjung terjual setiap hari. Nenek dan cucu itu hanya minum air putih, maksudnya agar perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja, walaupun Maryam sudah minum banyak air, perutnya malah kembung, tapi rasa lapar itu nggak kunjung hilang. Saat itu sih Maryam dan neneknya benar-benar kelaparan karena bingung. Akhirnya Maryam persediaan tinggal sedikit. Neneknya pun menyuruh Maryam pergi mencari pekerjaan. Nenek itu mengizinkan Maryam untuk pergi, namun sebelum Maryam pergi, si nenek membekali cucunya sebuah pisau kecil yang ukurannya kecil. Kalau dimasukkan ke dalam kantong itu akan muat, kata si nenek. Simpen pisau ini buat keberuntungan Maryam. Maryam pun menerimanya. Maryam kecil dengan perutnya yang lapar pergi rumah meninggalkan neneknya. Dia nggak tahu mau kemana. Maryam hanya mengikuti hatinya saja, berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Maryam juga sangat kumal dan tipis. Dia melewati kampung demi kampung hingga akhirnya Maryam ambruk. Perutnya sangat lapar, tubuhnya nggak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar udah kehabisan tenaga. Maryam merasa dia bakal mati saat itu. Saat itu juga Maryam terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Gak ada satu orang pun yang menemukan si Maryam, tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Begendeng, tinggal beberapa kilometer lagi. Mau sampai di kampung itu, tapi tubuhnya udah nggak berdaya.
Dia masih terkapar di tengah-tengah jalan setapak. Menjelang malam, melintaslah sebuah becak angkut. Di jalan setapak itu melihat ada orang yang terkapar. Di sana becak angkut itu pun berhenti. Seorang pria turun dari becak angkut tersebut. Pria itu sangat tampan sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya pria itu pada Pak Kusir. "Si pengemudi becak angkut, aku gak kenal Pak, mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Pria itu bernama Slamet. Dia suami dari orang terkaya di kampung Megendeng. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung Lumpang Kue. Tapi pas melihat ada yang terkapar di tengah jalan, Slamet benar-benar kasihan. Slamet memperhatikan anak itu dan ternyata si Maria masih hidup. Kedua matanya berkedip-kedip, tapi Mariam gak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana nak?" tanya gitu. Dia jongkok sambil menatap wajah Mariam. Mariam hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengangkat Mariam dan dibawalah dia ke atas becak angkut. Dia minta selamat kepada Pak Kusir. Pak Kusir menurut saja. Dia membopong tubuh Mariam ke atas becak angkut. Mariam pun dibawa oleh Slamet sepanjang perjalanan. Dia diberi makan nasi ketan. Maria memakannya dengan sangat lahap. Perlahan dia pun udah bisa bicara. Mariam bilang ke Slamet kalau dia berhari-hari gak makan dulu, juga minta tolong ke pria itu untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Slamet menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Mariam untuk menolong nenek itu. Slamet membawa nasi dan lauk pauk yang dia ambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu saat Slamet dan Mariam tiba di sana. Nenek itu sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan di kampungnya Mariam. Memang sudah paceklik warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Mariam dimakamkan 1 hari, kemudian Slamet kembali menemui Mariam. Pria itu menawarkan pekerjaan pada Mariam sebagai pembantu di rumahnya. Kebetulan rumah milik Slamet, milik keluarga Slamet cukup besar, kewalahan kalau tidak ada pembantu. Cukup banyak dan dia butuh tambahan. Mariam dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Mariam akan membantu Buriase yang juga bekerja pada Slamet sebagai pengurus kepala pembantu rumah tangga. Begitu Mariam pun meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Slamet naik becak angkut. Sepanjang perjalanan Mariam bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah antara neneknya itu hanya seorang pembuat keripik singkong. Slamet semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Banyak di rumah Slamet, Mariam benar-benar terkesima lantaran rumah pria itu sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada dapur yang sangat luas dan teras yang sangat besar. Keluarga Slamet, Mariam berdiri di depan rumah Slamet dan tak lama kemudian keluar seorang perempuan yang berumuran kisaran 36 tahun. Perempuan itu sangat cantik dan bodinya duhai. Dia memakai batik yang sangat tebal dan hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Perempuan itu adalah Nyai Devi Demastuti. Orang-orang biasa memanggilnya Nyai Devi. Dia juga orang terkaya di kampung itu. Nyai Devi mempersilahkan Mariam untuk masuk ke dalam rumahnya. Mariam disuguhkan buah-buahan dan makan makanan enak. Nyai Devi dan Raden Slamet benar-benar baik pada Mariam. Mereka juga memperkenalkan Mariam pada Buriase, salah satu pekerja pembantu rumah tangga yang juga bekerja untuk keluarga Slamet. Melihat penampilan Buriase, Mariam sangat bergidik ngeri. Dia memakai kebaya hitam dengan alis tebal dan atas.
dan perokok. Dia juga duduk di samping Maryam. Nah Maryam, kenalkan, ini Buryasih yang akan membimbing kamu dalam mengurus kebersihan rumah. Maryam mengangguk-angguk. Buryasih memandangi Maryam dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian dari kamar muncullah seorang anak lelaki yang amat tampan sekali. Namanya Husein, umurnya kisaran 19 tahun. Dia adalah satu-satunya anak Raden Slamet dan Nyai Devi Indamastuti. Maryam pun dibawa ke dapur oleh Buryasih. Dia menyuruh anak itu untuk membersihkan dapur. Maryam membersihkan setumpuk piring dari lemari kayu antik. Dalam dapur, Maryam mengangkat setumpuk piring. Sebenarnya Maryam masih takut mengangkat setumpuk piring. Ia takut terpleset dan jatuh. "Bawa piring itu ke sana," suruh Buryasih sambil menunjuk ke dapur yang ada di belakang Maryam. Maryam pun manut saja. Perlahan dia bawa piring itu ke dapur belakang, sedangkan Buryasih mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Maryam mencuci piring dan menyapu dapur, sedangkan Buryasih mengawasi beberapa barang kotor. Dan setiap sore Slamet menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Buryasih. Dan sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu pada Buryasih. Makanan itu adalah makanan sisa yang diberikan. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Sayangnya pas dia mau manggil makanan, Buryasih malah menepis tangan Maryam. "Kenapa?" memang tanya Maryam. Buryasih tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Maryam dan membuang lauk pauknya. Kalau Maryam hanya boleh makan nasinya saja. Emang Buryasih ini orangnya kejam. Dia sangat menindas para pekerja seperti Maryam. Penderitaan Maryam tidak sampai di situ. Buryasih juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan kecil. Punggung Maryam membiru karena Buryasih memukulnya menggunakan bongkat kayu. Setiap malam Maryam meringis kesakitan di dalam kamarnya. Dia sebenarnya sudah tidak kuat terus-terusan ada di sini. Tapi Maryam tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari tubuh Maryam semakin kurus, punya waktu sedikit untuk istirahat. Berbeda dengan Buryasih yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar di kamar pembantu. Tahun demi tahun berlalu. Maryam pun tumbuh dewasa di umurnya yang ke-23 tahun. Ia masih bekerja untuk keluarga Raden Slamet dan Nyai Devi Indamastuti. Namun sekarang tugasnya berbeda. Bukan lagi menjadi pembantu rumah tangga, melainkan menjadi penggarap kebun halaman rumah. Itu tugas yang cukup berat. Maryam diberi amanat untuk menggarap semua kebun sekaligus. Per tahun dia sendiri yang menjaga hama dan menjaganya dari serangan binatang buas. Suatu hari saat Maryam lagi menyirami tanaman, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang lewat dari pematang sawah. Mereka membicarakan Husein yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Maryam kaget. Dia langsung pergi ke saung dan menyimpan ember. Segera ia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi untuk menjenguk Husein, anaknya Raden Slamet dan Nyai Devi. Setibanya di sana, Maryam melihat Husein terkapar di atas tempat tidurnya. Sambil meringis kesakitan, ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya. Dan bekas gigitan itu sudah membiru. Saat itu memang belum ada dokter. Nyai Devi mengobati putranya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Husein. Pak Slamet menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal karena nggak sedikit di kampung Begendeng yang mati karena digigit ular tanah. Maryam bingung apa yang harus ia diperbuat. Dia tidak punya ilmu apapun untuk mengobati Husein.
Akhirnya Maryam hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan obat tradisional yang dipinta oleh sang tabib. Suatu hari berlalu, kondisi Husein makin parah, lukanya membusuk, muncul benjolan yang bernanah. Di kakinya tubuh Husein juga semakin lemas, wajahnya pucat. Maryam kasihan melihat kondisi Husein. Seketika terlintas dalam benak Maryam tentang pisau kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, selamat, maaf, boleh saya coba untuk mengobati Husein?" tanya Maryam dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?"